Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, Pirsa, dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sambodatu. Nah, hari ini kita mau ngomongin baby stuff rent kan. Kalau misalnya punya anak atau punya ponakan mungkin ya, daripada Ya. beli-beli terus harganya mahal, apalagi mainan-mainan yang gede ada perosotan atau kolam-kolaman itu sewa aja. Ya, daripada harus beli karena memang dipakainya juga cuma sebentar ya. Dan untuk berbincang pagi hari ini sudah ada Mbak Firda Utami Intania, beliau adalah Chief Executive Officer Baby Stuff Friend. Apa kabar Mbak Intan? Baik, Baik, aku manggilnya halo Mbak Firda atau Mbak Intan? Firda. Mbak Firda aja, oke. Thank you Iya, ya sudah join pada pagi hari ini. Iya, thank you juga opportunity-nya IDX. ini idenya dari mana sih? Apakah karena daripada mungkin keluhan-keluhan ibu-ibu daripada menu-menuhin rumah gitu kan, kemudian mungkin next bulan depannya lagi udah nggak terlalu pengen mainan itu, mending sewa aja. Jadi kan lebih murah juga. Atau apa nih idenya? Iya, Mendirikan baby rent. awalnya itu waktu saya punya anak pertama, kebetulan apa namanya mainan itu dapat kado banyak banget dan double 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 semuanya kayak gitu. Terus udah kayak gitu apa namanya semakin berkembang anak juga kayak kebutuhannya beli lagi beli lagi beli lagi gitu ya. Ternyata mahal banget kayak gitu. Terus juga barang jadi numpuk banget di rumah kayak gitu. Akhirnya dari situ juga akhirnya kepikiran ini kayaknya kalau orang tua harus beli pasti mahal banget kayak gitu. Jadi ya mendingan kayak barang yang ada ini juga disewain supaya orang tua lain juga bisa bermanfaat juga dari barang ini gitu. Oh, oke. Kalau baby stuff rent sendiri ini base-nya di mana? Kalau mungkin di kota-kota yang kecil mungkin akan laris, tapi di kota besar tuh bagaimana sih? Karena kan mungkin kebutuhan ekonomi apa ya, standar ekonomi masyarakat sudah lebih maju juga. Seperti apa peluang marketnya kalau di ibu kota mungkin, atau Anda base-nya di mana? Iya, bener banget. Base-nya kita soalnya di Purwakarta. Memang di daerah ini kita cukup happening banget karena untuk beli barangnya aja dia kesulitan. Jadi Baby Stuff Friend ini solusi banget untuk di daerah. Tapi 2 tahun ini dengan membawa value yang sama, kita berangkat ke Bekasi dan juga Bandung. Kita cover area Bekasi dan juga Bandung. Dan itu diterima dengan baik value-nya. Kenapa? Karena apa namanya jelas di 5 tahun pertama itu banyak banget biayanya kayak gitu. Jadi walaupun di kota besar pasti gaya hidup apa namanya smart mom kayak gitu, terus juga circular ekonomi, sharing ekonomi. Jadi untuk sharing barang ini juga tetap jadi value orang-orang di kota besar kayak gitu. Oke, jadi potensinya memang cukup besar ya. Ini Iya, betul. untuk yang kota besar, walaupun mungkin di daerah juga sebetulnya mereka kemudian sudah mulai aware gitu mengenai pentingnya mainan yang berkualitas, kemudian juga berbagai macam peralatan ataupun perlengkapan bayi yang kualitasnya sangat baik, tapi mereka secara dana Betul. terbatas, mendingan sewa aja ya. Oke, Iya. kita akan jeda sejenak, Mbak Fira dan juga pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mbak Firda Utami Intania, Chief Executive Officer Baby Stuff Friend. Ini marketnya cukup potensial, tapi kemudian tidak dilihat hanya oleh Baby Stuff Friend saja ya. Pemain yang lain juga melihat ini cukup potensial. Persaingannya gimana dan apa yang membuat Baby Stuff Friend ini berbeda dengan pemain yang lain, Mbak Firda? Kalau apa yang bikin berbeda, kita selalu fokus kepada service juga. Kita juga punya komitmen untuk selalu mencari tahu solusi dari painful apa namanya parents zaman now gitu. Apalagi sekarang parents udah memasuki apa namanya fase Gen Z ya, kayak gitu. Gen Z yang sudah punya keluarga kayak gitu. Jadi painfulnya sendiri nggak cuman lebih baik sewa dibanding beli gitu, tapi kita juga menjawab kebutuhan tumbuh kembang lainnya gitu kayak misalnya kayak kita apa mengedukasi ini bisa mengurangi baby blues atau kita juga menjawab kesulitan menyusui bahkan kayak kekurangan stimulasi motorik kasar dan motorik halus itu kita bisa kasih solusinya lewat sewa kayak gitu. Hmm. Oh, berarti ini juga memberikan stimulus bukan sekedar agar lebih efisien, lebih berhemat, tetapi juga ada unsur apa ya, mengedukasinya di sana ya. Iya Jadi betul mainannya karena kan berkualitas. benar, karena kalau misalnya menyusui kan untuk menyusui kadang kita untuk pompa ASI aja kita kan kalau misalnya mau coba mana yang cocok aja nggak mungkin kita beli semua tipe Ya. pompa ASI sekarang beragam. Jadi mending kita sewa aja dulu untuk pompa ASInya Oh, gitu termasuk untuk pompa ASI juga sukses ada ya? menyusui. Oh iya, pompa ASI juga ada
kayak gitu. Higienitasnya gimana tuh? Nah, untuk higienitas itu memang jadi prioritasnya bisnis rental itu sendiri. Jadi untuk higienitas sendiri kita apa namanya memberikan garansi like new. Jadi bukan cuman apa namanya bersih aja, tapi like new. Jadi ketika barang yang diterima nggak like new atau nggak bersih, kita juga kasih garansi untuk sewa kayak gitu. Oke. Berupa penggantian barang ataupun sampai dengan refund dengan syarat dan ketentuan tertentu gitu. Nah, tantangan terberat yang dialami selama ini dan sudah berapa lama Baby Stuff Friend ini berjalan? Tantangan terberat itu ketika shifting dari pandemi ke non pandemi sekitar pertengahan 2023 itu masa-masa terberat karena pada saat pandemi itu sebenarnya bisnis rental itu happening banget dan itu apa namanya mungkin masa jayanya gitu karena semua orang di rumah, semua orang butuh barang di rumah, butuh mainan di rumah. Saat shifting perubahan-perubahan gaya hidup, perubahan-perubahan kebutuhan dari para moms juga berubah, tapi Baby Stuff Friend kemudian shifting dan sebaik mungkin membaca pasar dan membaca kebutuhan dari para parents ini gitu. Oh, oke. Oke, biaya sewanya range-nya di berapa sampai berapa, Mbak? Tergantung barangnya kayaknya ya. Oke. Iya, tergantung barangnya. Kita start dari 50.000 per minggu sampai 500.000 per minggu juga ada. Tapi Kayak itu gitu, tergantung barangnya. cukup menguntungkan nggak? Karena kan sewanya juga bisa dikatakan terjangkau dan biasanya itu agak lama, misalnya 1 bulan seperti itu. Ya. Sudah profit? Sudah profit. Sudah profit. Karena kita di Baby Stuff Friend sendiri kita memang mengutamakan profit. Jadi walaupun kita setiap tahunnya kita berkembang 2 kali lipat, kita tetap prioritas utama kita adalah profit. Profitabilitas. Baik, oke. Sukses untuk Baby Stuff Friend. Semoga memang semakin banyak Thank lagi you. anak-anak di Indonesia yang kemudian cerdas karena di-trigger oleh mainan-mainan yang memang berkualitas yang tadinya nggak sanggup beli tapi sekarang sanggup untuk sewa gitu ya. Oke, dan mungkin Betul ini juga sekali. bisa menginspirasi bagi para moms gitu ya untuk membuka pekerjaan baru dan tambahan begitu ya di daerah-daerah lain agar tidak bersaing dengan Baby Stuff ya, Mbak. Betul. Baik, Betul. terima kasih Mbak Firda, sampai berjumpa kembali. Ya, thank you Thank Mbak you. Firda. Baik, kita akan simak pemirsa pergerakan dari IHSG ataupun update dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Di mana indeks harga saham gabungan pemirsa tepat pukul 9:27 waktu Indonesia Barat melemah 0,59% atau 38 poin, 6.850 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat 0,25% di 16.339. Ya, gainers ada Brand, Pani, MHKI, Data, Tron, PSAB, BSSR, Avia dan PPRI. Brand kembali memimpin top gainers based on value pemirsa 1,6% di 9.550. Top losers ada banking berturut-turut pemirsa ya, BBRI turun 2%, BMRI turun 2%, BBNI 1,76%, Astra turun 1,35%, kemudian disusul Boga, PAMG, DOOH, Film, dan juga Antam. Itu dia 9 top losers based on value sampai dengan saat ini. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbagi informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Sampodatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.